Bapak Ibu Guru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Malam ini kita berjumpa kembali di live streaming bersama Ibu Dona Deswita dari MTS N3 Aceh Barat. Kali ini beliau akan memaparkan tentang perdagangan internasional. Jadi kepada rekan-rekan guru seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang ingin bergabung malam ini bersama kami, disilakan. Tadi linknya sudah ada di grup Telegram. Kepada Bapak Ibu, mohon dukungannya, mudah-mudahan kali ini kepada Ibu Dona Deswita, kami silakan dan segala hormat. Bukan pakai Zoom dia. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Dona. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya doain yang hadir malam hari ini mudah-mudahan Allah berkahi umur panjangnya. Amin. Allah lipat gandakan kebaikannya. Allah selamatkan keluarganya dunia akhirat. Amin. Amin. Ya. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan karunia beliau kita bisa ketemu pada malam hari ini. Kemudian salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah, putra tauladan kita. Mudah-mudahan beliau berkenan mengakui kita sebagai umatnya nanti. Amin. Selamat malam kepada seluruh guru-guru hebat di seluruh Indonesia dan anak-anak hebat yang ada di Indonesia. Izinkanlah saya pada kesempatan hari ini untuk menyajikan sebuah materi untuk kelas 9 di tingkat SMP MTS. Oke, kita akan mulai saja presentasinya. Anak-anak siap? Siap, Bu. Iya, mari kita mulai ya. Selamat menikmati pembelajarannya, semoga pembelajaran ini berkah. Sehingga siapapun yang sudah menikmati pembelajaran ini mudah-mudahan menjadi seorang pengusaha yang sukses, banyak uangnya, kemudian banyak juga sedekahnya. Amin. Iya, kita mulai saja. Oke. Baiklah, kita akan langsung saja untuk melihat apa sih materi pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan tim support dari Aceh memanggil Guru Nusantara mengajar streaming. Maaf, Bu Ina, PPT saya keluar nggak? Keluar Ibu. Iya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada coach kita Pak Umar, Bu Zuina yang sudah menjembatani kami. Tanpa adanya bantuan dari beliau-beliau ini, mungkin saya tidak akan mampu untuk berdiri di sini. Oke, kita lanjut saja. Baiklah, Anda semuanya, materi kita hari ini adalah akan menganalisis ketergantungan antar ruang, dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekspor dan impor, siswa dapat menjelaskan kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara lain. Materi kita adalah perdagangan internasional. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu pengertian perdagangan internasional.
Ibu yakin kalian pernah dengar ini. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Kemudian manfaat dari perdagangan internasional. Oke. Sebelum kita mulai, coba diperhatikan gambar ini. Ada yang bisa berkomentar gambar apakah ini? Mana anak-anak hebat di Nusantara? Coba dilihat. Ada gambar apa ya? Iya. Apa Ibu? Maaf. Gambar alat transportasi. Alat Untuk membawa barang. transportasi, iya. Yang lain siapa lagi anak hebat yang tahu? Apa hubungannya ya alat transportasi ini dengan perdagangan ya? Nah, kayaknya ini ada hubungannya. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Nih. Oh, banyak negara di sini ya. Kemudian, nah ini akan ada kerjasama yang banyak di perdagangan internasional itu. Pada hakikatnya, setiap negara itu mampu melakukan perdagangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setiap negara itu mampu untuk menghasilkan barangnya sendiri. Tetapi, karena kemampuan kita yang terbatas, kita butuh suplai barang dari negara-negara lain. Nah, kita lihat dulu, apa sih pengertian perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional adalah hubungan tukar-menukar barang dan jasa yang saling menguntungkan antar satu negara dengan negara lain. Jadi di sini adalah yang ditukar-menukar itu adalah barang dan jasa dan saling menguntungkan antara satu negara dengan negara lain. Contohnya, walaupun Indonesia berbatasan langsung dengan Timur Leste, ketika kita melakukan perdagangan dengan Timur Leste, itu sudah termasuk perdagangan internasional. Nah, paham ya? Nah, kemudian kita lihat, apa sih kegiatan dari perdagangan internasional? Nah, tadi di sini ada pertukaran barang dan jasa. Nah, kegiatan perdagangan internasional itu yang pertama adalah kegiatan ekspor. Apa itu kegiatan ekspor? Kegiatan menjual barang dan jasa ke negara lain. Contoh, kita mengekspor hasil rotan ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Misalnya Bu Dona produksi jilbab, kemudian Bu Dona jual ke luar negeri. Nah, kemudian yang kedua kegiatannya adalah impor. Impor itu apa? Kegiatan memasukkan barang, mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, di sini penting adanya jasa transportasi. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Misalnya, Bu Dona itu sering melakukan perdagangan, kemudian membeli barang-barang yang barang-barang merek dari Singapura misalnya. Kalau Ananda ada suka jalan-jalan, kemudian beli dalam jumlah partai yang besar, kemudian menjualnya lagi di Indonesia, dan itu menjadi sebuah rutinitas yang mendatangkan keuntungan. Nah, Ananda disebut dengan importir. Jadi, Bu ingatkan lagi, kegiatan perdagangannya ada dua, ada ekspor dan ada impor. Orang yang melakukan kegiatannya disebut eksportir, kalau untuk yang mendatangkan kegiatan, yang mendatangkan barang dari eksportir itu adalah orang yang menjual barang ke luar negeri, dan importir adalah orang yang mendatangkan barang ke dalam negeri. Oke, masih semangat anak-anak? Masih semangat? Semangat, semangat. Iya, terima kasih. Ya. Semangat, Bu. Ya, jangan malas-malas ya, jangan loyo-loyo. Udah pada makan kan? Nah, itu Sudah. yang belum. Udah, iya. Oke, kita lanjut. Ada dua teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak. Ini dikembangkan oleh Adam Smith. Apa kata Adam Smith tentang teori keunggulan mutlak ini? Kapan negara dikatakan mempunyai keunggulan mutlak? Ketika dia mampu memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Contoh, Indonesia bisa memproduksi batik. Jepang bisa memproduksi kimono. Batik kita nggak bisa dicontoh sama Jepang. Nah, itu namanya keunggulan mutlak. Sementara Jepang, kita, Indonesia nggak bisa mencontoh kimono batik dengan harga yang lebih murah. Nah, itu. Teori yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif.
kapan negara itu kapan di dalam perdagangan internasional terjadi keunggulan komparatif? Ketika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa dengan biaya lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Contoh, Indonesia dan Malaysia sama-sama mampu menghasilkan karet dan kelapa sawit. Karet di Malaysia bisa diproduksi dengan harga yang lebih murah, sementara kelapa sawit di Indonesia bisa diproduksi dengan harga yang lebih murah. Nah, keunggulan komparatif masing-masing inilah keunggulan masing-masing daerah, masing-masing negara untuk memproduksi suatu barang dengan harga yang lebih murah, itu disebut keunggulan komparatif. Jadi Ibu ingatkan kembali, ada dua teori teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith, dan yang kedua, teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Nah, kita lanjut. Nah, Ibu, di dalam negeri kan ada juga perdagangan, ada. Apa sih bedanya sama luar negeri? Yang jelas ada. Mari kita lihat. Kalau perdagangan domestik atau dalam negeri, yang pertama kegiatan kalau perdagangan dalam negeri, kegiatannya itu masih dilakukan dalam satu wilayah negara. Contohnya, Aceh bekerja sama dengan Merauke. Itu termasuk perdagangan domestik. Tapi kalau Aceh mewakili Indonesia itu bekerja sama melakukan perdagangan tukar-menukar barang dengan Malaysia, itu sudah dikatakan perdagangan internasional. Nah, yang kedua perbedaannya lagi. Di perdagangan domestik atau dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu, berinteraksi langsung. Sementara kalau di perdagangan internasional, penjual dan pembeli nggak ketemu. Kemudian kalau untuk perdagangan dalam negeri, mata uangnya sama, kita menggunakan rupiah. Sementara kalau untuk perdagangan nasional, kita menggunakan devisa. Devisa ini bisa dalam bentuk mata uang asing, emas, dan sebagainya. Kemudian kalau perdagangan dalam negeri, itu tidak ada retribusi. Pelatihan. Sementara kalau di perdagangan Dona lagi jadi pemateri pelatihan nih. Ya. Beban Sebentar, masuk. Ibu Dona. Sebentar, Ibu Dona. Ya, Ibu. Bapak Ibu, mohon mikrofonnya dinonaktifkan dulu karena Ibu Dona sedang presentasi. Baik, kepada Bapak Ibu mohon di-mute-kan mikrofonnya karena Ibu Dona sedang presentasi. Disilakan Ibu. Ya, terima kasih. Kita lihat lagi perbedaan berikutnya. Kualitas barang bervariasi kalau untuk produk dalam negeri. Saya yakin anak-anak semua pernah beli jajanan, itu nggak ada standar produknya. Kita beli semua. Jajanan apapun, mau ada standar, mau nggak ada standar, yang penting enak kita beli. Sementara kalau untuk perdagangan internasional, itu tidak bisa. Barang yang diperdagangkan itu harus memenuhi standar internasional. Biasanya ada ISO, International Standard Organization. Jadi nanti di belakang ISO itu ada nomor-nomor tersendiri. Boleh Anda lihat, di kantong semen itu juga ada, di produk-produk juga ada. Kemudian selanjutnya, peraturan perundang-undangannya sama kalau untuk perdagangan dalam negeri. Sementara kalau untuk perdagangan internasional, itu menggunakan perundang-undangan yang berbeda, karena dia menggunakan hukum internasional. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri, domestik, dengan perdagangan luar negeri. Sekarang Ibu tanya, di antara anak-anak hebat di sini, siapa yang bisa mencontohkan mana yang termasuk, mana contoh perdagangan domestik misalnya? Oke, Ananda Nur bisa, silakan. Silakan. Ada yang bisa memberikan contoh? Nah, kalau contoh perdagangannya antara Indonesia dengan Jepang, gimana? Termasuk perdagangan apa itu? Ya, betul. Perdagangan internasional. Hebat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ya. Oke, kita lihat. Apa faktor-faktor pendorong perdagangan internasional? Sekali lagi Ibu tegaskan,
pada hakikatnya setiap negara mampu untuk melakukan perdagangan, mampu untuk memproduksi barang dan jasa. Tapi tidak semua produksi barang dan jasa itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Apa perbedaan ini yang mendorong kita untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain? Yang pertama, faktor pendorongnya adalah perbedaan sumber daya alam. Indonesia yang subur banyak menghasilkan hasil pertanian. Tapi daerah-daerah di belahan bumi yang lain itu untuk pertanian itu tidak cocok. Sehingga apa? Mereka harus mendatangkan hasil-hasil pertanian dari daerah Asia. Mungkin yang dididik di Indonesia. Benar lagi jelas. Ya. Kemudian yang kedua, nah perbedaan sumber daya alam lagi. Allah sudah berikan sumber daya alam yang tidak sama untuk setiap daerah. Sehingga apa? Kita harus melakukan kerjasama dengan orang lain sebagai tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Kemudian yang kedua perbedaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Semakin tinggi sumber daya manusia dalam memproduksi barang yang akan dihasilkan itu jauh semakin lebih bagus, tentunya semakin lebih murah. Libur. Ini jauh des, Ainon. Ramon, Andi. Dona, mohon di-mute-kan suara ibu-ibu yang mikrofonnya masih aktif. Ibu sebagai host bisa memute-kan sendiri ibu. Oke. Nanti ada juga aplikasi Zoom, tapi nggak pandai cara pakainya. Ya. Siapa yang nggak miskan ya? Cara pakainya, Mas. Oke, kita lanjut. Jadi perbedaan sumber daya manusia juga memungkinkan kita untuk melakukan perdagangan internasional. Ya, kita lihat di negara-negara maju itu sumber daya manusianya sangat tinggi. Sehingga apa? Barang-barang mereka hasilkan itu jauh lebih berkualitas dan lebih murah. Sehingga apa? Kita cenderung untuk mengimpor barang dari negara mereka. Kemudian perbedaan teknologi. Karena tidak kemampuan kita di bidang teknologi, untuk mengefisiensikan biaya produksi, sah-sah saja kita mengimpor barang. Contoh, Indonesia nggak mampu produksi otomotif itu. Akhirnya apa? Indonesia memutuskan mengimpor dari Jepang misalnya. Atau yang mau otomotif yang lebih bagus dari Jerman mungkin. Nah gitu. Jadi perbedaan teknologi ini juga menyebabkan kita melakukan perdagangan internasional. Kita lanjut. Kemudian ini lagi. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya ini menyebabkan kita juga melakukan perdagangan dengan negara lain. Nah, kita lihat. Kemudian ada perbedaan lainnya. Misalnya harga. Kalau ada dua negara lain yang menghasilkan barang yang sama, sebagai konsumen, kita akan memilih barang yang dengan harga lebih murah, tapi kualitas sangat baik. Nah, kita akan memutuskan bekerja sama dengan negara tersebut. Ini masalah harga. Daripada kita buat, mungkin kita lebih bijak untuk membelinya dari negara lain. Kemudian yang seterusnya perbedaan upah. Nah, ini berkaitan dengan biaya produksi. Semakin rendah upahnya, semakin menekan biaya produksi, sehingga harga jualnya semakin murah. Tapi kalau upah semakin tinggi, mengakibatkan biaya produksi tinggi, harga jual juga tinggi. Nah, ini yang menyebabkan kita untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, kemudian apa lagi? Perbedaan selera. Perbedaan selera. Di Indonesia juga ada apel Malang yang asam-asam kecut, tapi kita apa? Lebih suka apel impor. Akhirnya apa? Untuk pemuasan selera, ya, para pelaku ekonomi menyediakan kebutuhan konsumen dengan cara mengimpor dari negara-negara lain. Ya, orang kita suka kurma. Di Indonesia kan nggak ada kurma. Akhirnya apa? Kita ngimpor juga dari negara lain. Walaupun nanti akan ada dari pemerintah untuk kebijakan-kebijakan tertentu untuk ekspor impor ini. Malam itu? Oke.
Cukup sampai di sini saja dulu. Mungkin ada pertanyaan? Kok yang presentasi? Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau awal presentasi nggak bisa kayak gini, awal nampak kan. Baik Bapak Ibu Guru Nusantara, demikian tadi Ibu Dona sudah menjelaskan panjang lebar materinya malam ini tentang perdagangan internasional. Bagi Bapak Ibu Guru Nusantara yang kira-kira ingin memberikan masukan, memberikan tanggapan terhadap penampilan Ibu Dona pada malam hari ini, disilakan dengan membuka mikrofonnya. Dipersilakan Ibu. Oke, kalau belum ada Bu Ina, saya mau tes dulu. Saya mau mainkan Ya, Kahoot boleh. dulu. Iya, betul. Boleh? Silakan Ibu. Ya? Ayo Ibu-Ibu kita bergabung di Kahoot-nya Ibu Dona Dewita. Anggap saja malam ini kita menjadi siswa-siswi terbaik dari Sabang sampai Merauke. Disilakan Ibu. Iya. Oke, baik Ananda semuanya. Ibu mau lihat seberapa pemahamannya mengenai materi yang sudah Ibu ajarkan. Nah, kita bermain Kahoot dulu. Silakan dibuka di Google-nya Kahoot ID. Mari dibuka. Ya Bapak Ibu, kodenya Silakan. 6643709. Ya, masukkan PIN-nya 6643709. Oke. Sudah ada yang masuk? Indriani? Iya, Ibu Silvi. Loh, kok keluar lagi? Mari kita lihat dulu semana pemahaman Ananda dengan apa materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, sambil nunggu kawan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu Kita Ina kasih juga kesempatan sudah nanti bertanya ya Ibu Dona. Kita mainkan Kahoot-nya dulu. Oke, boleh Nanti Ibu. setelah Kahoot baru kita tanya jawab bersama Cukup, rekan-rekan berarti kita. masih ada yang mau bergabung? Cuman 3 orang, nggak seru kayaknya nih. Iya, ada lagi? Masih kita tunggu. Silakan Bapak Ibu masuk ke Kahoot Kids. Bu Ainul, Ibu Indriani, Bu Vivi, Bu Ana, Bu Ina. Kita tunggu 1 orang lagi. Mari silakan. Masih ada yang mau bergabung, silakan. Bu Dona tunggu. Oke. Oke, siap? Siap ya? Oke, kita mulai ya. Jangan lupa lihat soalnya di monitor. Dan ingat, jawaban tidak akan muncul di handphone bagi yang menggunakan handphone, yang keluar hanya warna saja. Mohon diperhatikan baik-baik sehingga nilainya bagus. Yang juara 1 ada tiket makan gratis selama 1 bulan di KFC. Bayar sendiri tapi. Oke, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kayaknya Kahoot-nya lama ini. Nah, menjual produk dalam negeri ke luar negeri disebut, nah, impor, ekspor, importir, eksportir. Silakan dijawab. Oke? Iya, bagus. Kita lanjut. Ih, hebat, semuanya dapat poin. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ini soundnya mana nih?
Saling tukar menukar barang dan jasa antar negara yang ada di dunia disebut perdagangan titik. Apakah domestik, nasional, internasional, atau interdomestik? Silakan dijawab. Iya, silakan dijawab. Oke, waktunya habis. Iya, hebat. Semua menjawab cuma satu, nggak apa-apa. Kelupaan. Iya, Bu Ainul masih memimpin. Oke, lanjut. Standar mutu barang internasional adalah ISO, SNI, halal, atau barcode. Silakan dijawab. Yang paling cepat jawab nilainya lebih banyak. Oke, alhamdulillah. Masih banyak nilainya. Iya, Bu Ainul masih memimpin. Kita lanjut. Ini soal benar salah. Kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN adalah kerjasama regional. Benar atau salah? Silakan dipilih, biru untuk benar, merah untuk salah. Oke. Iya. Nah, itu sebenarnya kerjasama regional. Kalau regional itu adalah kerjasamanya dalam satu kawasan. Oke, kita lanjut. Ya, maaf Bu Ainul ya, bergeser sedikit. Nah, ini. Agus Suparminto adalah Menteri Perdagangan saat ini. Agus Suparminto. Apakah dia Menteri Perdagangan saat ini? Agus Suparminto ya. Betul atau salah? Oke. Betul atau salah? Jangan mau dikecoh sama soal. Oke. Nampak kali nggak tahu menterinya. Menambah devisa negara merupakan titik-titik dari perdagangan internasional. Apakah hambatan, manfaat, faktor pendorong, atau ciri-ciri dari perdagangan internasional? Mendapatkan devisa. Devisa itu adalah alat pembayaran internasional. Iya, jawaban yang beragam. Nah, jawaban yang benar adalah manfaatnya. Semakin banyak kita melakukan perdagangan internasional, semakin banyak mendatangkan devisa yang akan meningkatkan kegiatan ekspor dan akan meningkatkan perekonomian kita. Jadi sebagai warga negara yang baik, harusnya kita lebih banyak menggalakkan ekspor kita. Oke, next. Mata uang Jepang adalah mata uang Jepang. Rupiah, yen, dolar, atau peso. Rupiah, yen, dolar, atau peso. Iya, mantap semuanya. Nggak ada yang jawab rupiah. Kalau ada yang jawab rupiah, besok rupiahnya Bu Dona cuci. Oke, kita lanjut. Faktor pendorong perdagangan internasional untuk menaikkan devisa negara. Betul atau salah? Faktor pendorong perdagangan internasional adalah menaikkan devisa negara. Betul atau salah? Iya, imbang ternyata squadnya ya. Jawaban yang benar adalah salah. Kenapa? Faktor pendorong Bu Dona sudah jelaskan tadi ya. Nah, kalau ini manfaatnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, oke. Nah, ini lagi tokoh ekonomi yang mengemukakan teori keunggulan komparatif. Ayo, tadi ada disebutkan. Apakah Adam Smith, David Ricardo, Keynes, atau Irving Fisher? Teori komparatif. Siapa ya? Yang penting bukan Adam Jordan.
Oke. Menetapkan harga jual barang lebih murah di luar negeri dari dalam negeri disebut apakah dumping, kuota, tarif, atau proteksi. Harga jual ke luar negeri lebih rendah dari dalam negeri. Apa itu namanya? Apa ya? Apakah dumping, kuota, tarif, atau proteksi? Oke. Jawaban yang benar adalah dumping. Jepang kemarin itu sering melakukan kegiatan ini untuk mengenjot perekonomian dia dulunya. Oke, kita lihat siapakah yang paling banyak. Wah, selamat buat Bu Indri. Kemudian Ibu Vivi. Dan pemenang kita adalah Bu Ainul. Ya, hadiahnya Bu Ainul, selamat. Tiket makan gratis 1 bulan penuh. Di rumah Asik. Aduh, nggak bagi-bagi ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Bu Ina. Ya, terima kasih Bu Dona Deswita, ya luar biasa evaluasinya malam hari ini menggunakan Kahoot. Nah, ini ternyata siswa-siswi yang menganggap dengan apa yang dijelaskan gurunya ini akibatnya. Jadi nilainya tadi nggak muncul bagus, tapi nilainya masih standar. Oke, baik Bapak Ibu Guru Nusantara. Malam ini kita bisa sharing atau memberikan masukan. Ibu, kami persilakan kepada ibu-ibu untuk memberikan tanggapan mana penampilan Ibu Dona pada malam yang bahagia ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan saran, silakan untuk membuka mikrofonnya. Ibu Nur dulu karena sudah ngantuk. Oke. Ibu Nur jelas. Mungkin karena kita ini latihan sehingga agak apa gitu ya, tergesa-gesa aja sih. Tapi kalau dalam real teachingnya nanti tentu waktunya pasti lebih apa ya, lebih tepat gitu dengan jumlah jam yang kalau ekonomi di Senaria 2 jam itu 40 jam, 40 berarti 8 menit Bu ya. Tentu lebih apa, lebih panjang waktunya sehingga penjelasan tentu lebih apa, lebih gitu. Secara keseluruhan saya menganggap tadi Dona sangat-sangat siap dengan Oke, Bu Dona, mantap. Oke, terima kasih Bu Nur Abia dari Riau. Selanjutnya kepada ibu-ibu yang malam ini ingin menanyakan atau sharing-sharing atau memberikan masukan kepada Ibu Dona, disilakan. Bagi yang tidak bertanya, mohon mikrofonnya dinonaktifkan, Ibu. Sekali kepada ibu-ibu yang ingin memberi masukan kepada Ibu Dona, disilakan. Oke, kalau tidak ada Ibu Dona, ini dari saya sebagai masukan untuk Ibu Dona juga. Ini terutama di penampilan PowerPoint-nya, Ibu. Tadi ada tulisan, bisa Ibu share lagi PowerPoint-nya? Bentar Bu Ina, yang mana Bu Ina? Mau Bu Ina, kayaknya jaringan saya udah nggak bagus nih Bu Ina. Bu Ina. Yang mana Bu Ina? Bisa Bu Dona? Yang mana Bu Ina? Internet saya lagi nggak bagus. Mana aja Bu? Dari tampilan pertama boleh. Yang mana? Yang pertama nih.
Internet. Boleh. Bu, Pas materinya, Bu, pas di materi. oh ini ya. Ya benar. Ini Bu Ina ya. Oke. Belum muncul. Oh belum muncul. Halo? Halo Bu Ina? Dona. Iya. Halo,